Dewi Ja, seorang penari mendukung gerakan revolusi pasca kemerdekaan di Indonesia. Untuk belajar menari klasik dari seorang selir Sunan Pakubuwono yang ke-10 yang bernama Ibu Sukinah. Dewi Ja mengatakan, suatu hari nanti saya akan tampil di Inggris. Berlayar, hijrah ke Amerika, beberapa judul film yang dibintanginya, The Moon and Sixpence. Tapi kemudian anaknya dicatat menjadi orang Indonesia pertama yang tampil di majalah Playboy. Mimpinya, keinginannya bahwa aku ingin pulang ke Indonesia. Halo, jumpa lagi dengan saya, Anna Marsyana. Kali ini dalam seri Perempuan dan Sejarah. Dan tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah seorang tokoh perempuan dari Yogyakarta, tetapi yang punya reputasi internasional yang mungkin banyak di antara kita yang belum tahu. Untuk bisa berkontribusi bagi negeri, seseorang tidak harus menjadi seseorang tertentu, harus memilih profesi tertentu. Seseorang boleh menjadi dirinya sendiri, mengikuti passion dia atau panggilan hidup dia, dan tetap berkontribusi bagi negerinya. Bahkan dalam situasi perang sekalipun, berkontribusi untuk negeri tidak selalu harus menjadi tentara memanggul senjata. Begitu juga dengan tokoh kita kali ini, yaitu Dewi Ja, seorang dancer, penari, sekaligus koreografer dan guru tari, pelaku peran dalam panggung sandiwara maupun juga film, yang mengikuti passion dia dan terbukti berkontribusi baik secara spesifik di dalam mempromosikan budaya Nusantara maupun juga ikut membiayai perjuangan pada masa kemerdekaan dan perjuangan revolusi pasca kemerdekaan. Siapa dia? Seperti apa kisahnya? Ikuti terus, jangan kemana-mana. Dewi Ja, atau kalau teman-teman Google sekarang, kata Dewi itu bukan D-E-W-I, tapi tertulis sebagai D-E-W-I, Dewi, dan Ja-nya dengan ejaan lama D-J-A. Tercatat lahir di Sentul di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1914. Sentul itu kalau sekarang ada di wilayah Pakualaman ya. Saya kira pada tahun itu juga sudah ada di area Pakualaman. Dia lahir dengan nama kecil Misri, kemudian ketika dia remaja namanya diganti menjadi Sutijah. Dari nama Sutijah inilah kemudian nama panggilan Jah, atau kemudian ketika dia going internasional, orang tidak lagi menyebutkan Jah tapi Ja, sehingga dia dikenal sebagai Miss Ja, yang kemudian menjadi Dewi Ja. Panggilan Dewi Ja ini sebetulnya diberikan oleh Sinuwun Pakubuwono pada tahun 1930. Nanti akan saya ceritakan. Terlahir dari keluarga miskin, keluarga bisa dibilang seniman, tetapi seniman jalanan gitu. Sejak kecil dia ikut kakek neneknya, kakek Satiran dan nenek Sriatun, keliling ngamen di jalanan gitu. Kakeknya memainkan siter dan neneknya nyinden, nyanyi begitu ya. Waktu saya kecil saya masih menyaksikan pengamen siter itu keliling dari kampung ke kampung itu. Kadang-kadang orang tua saya nanggap siter gitu, nanggap dalam arti karena mereka datang kemudian yo wis lagu iki, tembang iki gitu ya. Kemudian kita kasih lebih, kita nanggap gitu. Kakek dan nenek Misri kecil itu keliling dari kampung ke kampung, dan Misri mengikuti. Awalnya hanya ngikut saja, tapi lama-lama kemudian dia mulai ikut nyanyi, kadang-kadang juga nari bersama kakek neneknya. Christian Anderson, seorang sutradara film di Amerika, anak dari Ray Bowman yang pernah menjadi manajer dari Miss Ja atau Dewi Ja,
sekitar tahun 50 sampai 60-an itu menceritakan dalam sebuah film dokumenter yang dia buat yang berjudul I Remember Devija, itu mengatakan bahwa Devija itu udah belajar menari sejak dia balita, dan ketika dia berumur 6 tahun dia sudah belajar tari legong, tari Bali ya, yang terkenal itu, dan bahkan sudah perform, sudah tampil di depan publik itu pada usia 6 tahun. Dia belajar langsung ke Bali. Meninggal di Forest Lawn Memorial Park pada tanggal 19 Januari 1989. Kematiannya diberitakan di Los Angeles Times pada tanggal 24 Januari 1989. Jadi di Los Angeles dibuat berita kematiannya, sekaligus secara publik diumumkan acara pemakamannya, sehingga publik diundang untuk bisa ikut hadir di acara pemakaman pada tanggal 24 Januari 89. Hal itu menunjukkan bahwa misteri kecil atau yang kemudian dikenal sebagai Miss Ja, Devija, itu begitu dikenal dan begitu dihargai di mata publik di Amerika pada waktu itu. Tetapi seperti apa perjalanan dia dari anak pengamen jalanan, keluarga miskin, hingga kemudian kematiannya di Amerika itu sampai diumumkan di Los Angeles Times, dan seolah-olah itu menjadi bisnis publik begitu ya, bahwa publik perlu tahu bahwa seorang Devija itu meninggal, dan publik pada tahun 89 itu seperti dianggap berhak untuk tahu dan berhak untuk ikut datang memberikan penghormatan terakhir. Demikian saya ringkaskan kisah perjalanan hidup Devija atau Sutijah sejak masa remajanya. Perjalanannya untuk kemudian menjadi bintang internasional yang mendapatkan rekognisi, pengakuan internasional itu sedikit banyak berhutang budi kepada yang namanya kelompok sandiwara bernama Dardanella. Kelompok sandiwara yang didirikan dan dikomandoi oleh Pedro yang kelak suatu hari menikahi Devija. Diceritakan pada suatu hari Devija sedang ngamen bersama kakek neneknya di jalanan di Banyuwangi. Dan Pedro ada di Banyuwangi dan dia melihat penampilan Devija. Pedro segera tertambat hatinya, bukan semata-mata oleh kecantikan Devija yang mungil, manis, dan cantik, tetapi juga oleh suaranya yang merdu dan keluasan geraknya. Waktu itu dia menyanyikan lagu Kopi Susu. Kopi susu paling enak gulane Jawa, gitu ya, lagu itu. Lagu itu rupanya sudah sangat terkenal pada waktu itu. Maka Pedro yang langsung jatuh cinta kepada Sutijah atau Jah pada waktu itu, kemudian meminang Sutijah kepada kakek neneknya. Waktu itu umurnya baru 14 tahun. Dan kakek neneknya sebetulnya tidak menyetujuinya. Maklum, anak gadis baru beranjak remaja dipinang oleh orang kulit putih gitu ya, yang bergelut di bidang dunia sandiwara. Reputasinya nggak terlalu bagus biasanya kan, orang-orang seni dari dulu sampai sekarang. Meskipun begitu banyak orang seni yang sangat bagus dan terhormat, tapi banyak orang masih menganggap dunia seni itu tidak memiliki reputasi yang bagus. Anyway, kira-kira begitu. Tapi entah karena juga jatuh cinta, entah karena melihat peluang untuk menjadi seniman seniwati yang besar, Sutijah remaja menyetujui pinangan Pedro dan orang tuanya tidak bisa menolaknya. Singkat cerita, mereka menikah dan Sutijah remaja kemudian bergabung dengan kelompok sandiwara Dardanella yang dikomandoi oleh Pedro. 2 tahun dari usia 14 sampai usia 16 dia tidak banyak mendapatkan peran.
Biasanya dia hanya sebagai penari yang melakukan performance sebagai selingan gitu ya. Jadi babak biasanya kan kalau teman-teman nonton teater ada babak pertama gitu. Lalu kemudian sebelum masuk ke babak kedua, Sutijah menari. Begitu juga kemudian break, masuk ke babak ketiga, Sutijah tampil menari. Dia hanya menjadi penari selingan. Sampai pada tahun 1930 ketika dia bisa dikatakan mengawali debut karir sebagai penari dan sebagai aktor aktris yang layak diperhitungkan. Tahun 1930 menjadi tahun yang sangat penting bagi Sutijah karena ada banyak peristiwa yang menandai debut dia sebagai pelaku budaya di Nusantara maupun kemudian di internasional. Saya akan bacakan sebagai berikut. Pada tahun 1930, Dardanella tampil di Solo dan kemudian Sutijah menggunakan kesempatan berada di Solo itu untuk belajar menari klasik dari seorang selir Sunan Pakubuwono yang ke-10 yang bernama Ibu Sukinah. Dia belajar menari tarian klasik Solo dan kemudian tampil di hadapan Susuhunan Pakubuwono yang ke-10. Nah, Susuhunan Pakubuwono ke-10 begitu terkagum-kagum gitu ya karena keluasan geraknya, karena penjiwaan tariannya yang luar biasa, sehingga Sunan Pakubuwono kemudian memberikan pujian dan mengatakan kamu layak disebut sebagai Dewi gitu ya. Sejak itulah nama Dewi kemudian melekat di depan nama Sutijah dan kemudian nama Sutinya itu menghilang, lalu dia menjadi dikenal sebagai Dewi Jah. Jadi nama itu adalah pemberian dari Sunan Pakubuwono yang ke-10. Ketika memberi nama, Sunan Pakubuwono juga mengatakan kepada Dardanella bahwa kelompok Dardanella ini bukan hanya layak tampil di publik di seluruh penjuru Indonesia, tapi dia layak tampil going internasional. Dardanella dan para pemainnya, para penarinya layak dibawa ke seluruh penjuru internasional. Kira-kira Sunan Pakubuwono mengatakan demikian. Dardanella ini perlu keliling Eropa untuk memperkenalkan kesenian kita. Dan rupanya ucapan Sunan Pakubuwono ke-10 itu menjadi semacam sabda bagi Pedro. Sabda ucapan dari Sunan Pakubuwono ke-10 itu menjadi semacam lecutan bagi Pedro bahwa Dardanella harus going internasional. Hal kedua, masih pada tahun 1930, Sutijah yang awalnya hanya menjadi penari selingan, itu kemudian mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa melakukan peran dan bahkan mendapat kesempatan memainkan peran utama. Karena Miss Ribut yang harusnya memainkan sebagai peran utama perempuan itu sakit. Lalu Sutijah diminta menggantikan Miss Ribut. Dan ternyata pada tampilan pertamanya, aktingnya itu mendapatkan aplaus dari pemain-pemain yang lain. Dan mereka mengatakan, wow, kamu bisa menggantikan Miss Ribut. Sejak itulah Dewi Jah bukan hanya menjadi penari selingan tetapi juga menjadi pemain bahkan pemeran utama di kelompok sandiwara atau teater Dardanella. Masih tahun 1930, ketika Dewi Jah dan Dardanella pentas di Bali, dia bertemu dengan seorang simfoni konduktor dari Inggris yang bernama, saya harus baca, Leopold Tukuski. Dia seorang konduktor dari Inggris dan ketika dia menonton Miss Jah menari, dia mengatakan, wow, ini seorang performance yang luar biasa. Dan dia mengatakan kepada Dewi Jah, kamu harus tampil di Inggris. Dewi Jah mengatakan, suatu hari nanti saya akan mengunjungi Anda dan saya akan tampil di Inggris. Janji ini dipenuhi pada akhir tahun 30-an
kalau tidak salah tahun 1939 ketika mereka tur keliling Eropa dan Dewi Jah pentas di beberapa negara Eropa, salah satunya di Inggris. Pada tahun yang sama, Dewi Jah bertemu dan berkenalan dengan Anna Pavlova. Ada yang tahu siapa Anna Pavlova? Iya, dia adalah seorang balerina terkenal gitu ya dari Rusia. Pertemuan dan perkenalannya dengan Anna Pavlova itu menginspirasi Dewi Jah dan dia mengatakan kalau seorang perempuan balerina seperti Anna Pavlova bisa tur keliling dunia, karena pada waktu itu Anna Pavlova sedang melakukan tur dunianya dan dia tur ke Indonesia antara lain Bali dan Batavia, Jakarta sekarang. Maka dia bersumpah, saya harus bisa seperti Anna Pavlova. Karena itu ada beberapa dokumentari yang menyebutkan bahwa Dewi Jah juga disebut the Pavlova of the Orient atau Pavlova dari Timur. Beberapa peristiwa penting yang terjadi secara beruntun pada tahun 1930 telah mengobarkan api semangat bahwa dia bisa seperti Anna Pavlova. Dan semangat itu diamini oleh Pedro sehingga kemudian tahun 1931 menjadi awal dari Go Internasional si Dewi Jah. 1931 Dardanella mulai melakukan tur internasional, dimulai dari Singapura, kemudian ke Cina, dan kemudian terus berlanjut India, Maroko, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, 1935 Dardanella berubah nama menjadi Bali and Java Cultural Dancers. Ini menjadi tonggak yang kedua dari karir Dewi Jah. Karena kemudian dengan nama yang baru, maka fokusnya adalah promosi budaya Bali dan Jawa. Dan siapa bintangnya? Tentu saja Dewi Jah. Dari Cina mereka kemudian melanjutkan tur ke Maroko. Kemudian pada tahun 37 mereka ke India dan sejarah mencatat bahwa Dewi Jah menari di India di hadapan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India, kemudian lanjut ke Maroko, dan pada tahun 1939 itulah kemudian mereka berkeliling Eropa, Jerman, Belanda, dan tentu saja Inggris. Tapi situasi Perang Dunia Kedua membuat mereka kesulitan untuk melanjutkan tur di Eropa sehingga mereka terpaksa pindah hijrah ke Amerika. Dengan menumpang kapal dari Belanda, mereka berlayar hijrah ke Amerika, yaitu berawal dari New York, kemudian Chicago, kemudian di Los Angeles. Di Chicago, Dewi Jah bersama suaminya dan beberapa temannya sempat menggelar pertunjukan yang diberi judul, saya baca supaya nggak salah, Dewi Jah's Bali and Java Cultural Dancers. Jadi di sini bintangnya sudah Dewi Jah ya, namanya sudah menjual gitu. Bahwa kalau namanya muncul di pamflet, itu orang datang untuk menonton. Kehidupan sulit di Chicago membuat suaminya sakit-sakitan dan kemudian meninggal. Dewi Jah kemudian dicatat menikah lagi dengan seorang Indian bernama, saya harus baca karena agak sulit, A.C. Blue Eagle. Tapi pernikahannya tidak lama dan mereka bercerai tanpa dikaruniai anak. Perceraiannya disebabkan karena suaminya tidak suka bahwa Dewi Jah banyak berkumpul dengan komunitas Indonesia yang ada di Amerika. Seperti saya katakan di depan tadi, kita tetap bisa berkontribusi untuk negeri bahkan dalam situasi perang tanpa harus memanggul senjata. Dan
Kenapa Dewija banyak bergaul dengan komunitas Indonesia? Karena meskipun dia tinggal di Amerika, cintanya adalah untuk Indonesia, dan pada masa perang kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan dia merasa bertanggung jawab untuk bisa melakukan sesuatu untuk negerinya. Setelah cerai, dia pindah ke Los Angeles, mulai lebih dekat ke Hollywood gitu ya. Dan di sana dia menikah lagi, kali ini dengan orang Indonesia bernama Ali Ahsan. Seorang laki-laki yang sudah menetap di Los Angeles, berasal dari Gresik. Dengan Ali Ahsan dia mendapatkan satu orang anak perempuan yang bernama Ratna Ahsan. Di Los Angeles namanya kian bersinar. Dewija dikenal sebagai penari yang hebat dan juga sebagai koreografer, dan bahkan bersama anaknya Ratna Ahsan dia tampil di beberapa film. Antara lain saya akan baca beberapa judul film yang dibintanginya. The Moon and Sixpence, film yang menceritakan riwayat seorang pelukis dari Prancis yang bernama Paul Gauguin. Kemudian dia juga dicatat membintangi sekaligus menjadi koreografer dari film yang berjudul Road to Singapore, dan kemudian Road to Morocco, dan The Picture of Dorian Gray, di mana dia berperan sebagai penari Bali, dan juga di Three Came Home dan Road to Bali. Selain beberapa film yang saya sebutkan tadi, dia juga bermain di serial televisi, di beberapa TV show begitu ya. Sedangkan anaknya pernah menjadi pemain pendukung di film yang berjudul Papillon bersama bintang yang sangat terkenal, Dustin Hoffman. Siapa yang nggak kenal Dustin Hoffman? Atau hanya seumuran saya yang kenal Dustin Hoffman ya? Kenal nggak abang ini? Enggak. Ya Allah, berarti bener. Aku kenalnya Ariana Grande. Oke deh. Baiklah. Orang-orang yang seumuran saya deh yang kenal Dustin Hoffman. Steve McQueen. Tapi mereka adalah bintang-bintang hebat ya. Itu anaknya main di sana. Tapi kemudian anaknya tidak melanjutkan karirnya di dunia film, dan sempat menjadi model majalah dewasa Playboy. Bahkan dicatat dia menjadi orang Indonesia pertama yang tampil di majalah Playboy. Kalau ada yang penasaran, boleh nanti dicari edisi Februari 1974. Dia tampil di 4 halaman full gitu ya, itu mahal banget. Pada satu sisi dia menjadi penari yang sangat terkenal, koreografer, dan juga main di beberapa film yang sudah saya sebutkan tadi, tetapi jangan dibayangkan bahwa dia hidup foya-foya, dia hidup kaya raya. Dia mengatakan pada masa itu tidak mudah menjadi penari. Ada banyak masa sulit, dan beberapa dokumen yang saya baca menceritakan dia diuntungkan oleh pergaulannya dengan bintang-bintang besar di Hollywood yang banyak menyokong dia ketika dia dalam kesulitan ekonomi gitu. Jadi reputasinya sangat bagus sehingga banyak orang yang menyayanginya dan membantu dia di masa-masa sulit. Tapi toh pun demikian, kesulitan ekonomi tidak berlebihannya secara material tidak menyurutkannya untuk menyisihkan hasil honor dari menari, dari tampil di panggung, dari pekerjaannya untuk disumbangkan bagi para pejuang di Indonesia. Dia bahkan dicatat beberapa kali secara khusus melakukan performance yang sengaja diadakan untuk penggalangan dana untuk mendukung perjuangan gerakan revolusi pasca kemerdekaan di Indonesia. Dia berkolaborasi dengan The Indonesian Associations di San Francisco, menggelar pertunjukan seni khusus untuk menggalang dana untuk perjuangan revolusi fisik pasca kemerdekaan di Indonesia. Pada tahun 47 dia bertemu dengan Sultan Syahrir yang sedang menghadiri pertemuan PBB untuk
melobi atau bernegosiasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Indonesia telah merdeka dan secara resmi telah berdiri sebuah negara bernama Republik Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika bertemu dengan Dewija menceritakan dia sangat senang karena Sultan Syahrir mengenalnya dan menceritakan bahwa orang-orang Indonesia yang hadir itu memanggil-manggilnya Dewija, Dewija, Misja, Misja. Begitu dia mengatakan, aku sangat terharu karena ternyata saudara-saudaraku bangsa Indonesia mengenalku dan memanggilku Dewija, Dewija, Misja, Misja. Dia bercerita. Awalnya Sultan Syahrir berencana untuk meminta Dewija menemani delegasi Indonesia untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Tapi ketika acara berlangsung, ternyata Sultan Syahrir memperkenalkan Dewija sebagai ketua delegasi dari rombongan budaya Indonesia, dan itu menjadi itu menjadi sesuatu yang sangat mengharukan bagi Dewija, begitu ya. Sultan Syahrir juga kita kenal sebagai orang yang cinta seni dan itu membuat dia begitu menghargai Dewija. Kepada Sultan Syahrir dia mengatakan mimpinya, keinginannya bahwa aku ingin pulang ke Indonesia. Aku ingin kembali ke Indonesia. Tapi sayang sekali oleh berbagai hal keinginannya tidak bisa terwujud. Meskipun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dia diberi kesempatan untuk berkunjung ke Indonesia. Tahun 54 dia mendapat penghormatan untuk dinaturalisasi sebagai warga negara Amerika, dan dia menjadi perempuan pertama Indonesia yang mendapatkan naturalisasi sebagai warga negara Amerika. Tahun 59 Presiden Soekarno berkunjung ke Amerika, dijemput langsung oleh Dewija, dan Presiden Soekarno meminta Dewija untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Tetapi itu tidak bisa dipenuhinya karena ada banyak faktor yang tidak memungkinkan Dewija untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan, posisi kehormatan bagi Dewija, antara lain diangkat menjadi pemimpin delegasi Rose Parade di Pasadena, dan itu begitu menyentuh hatinya ketika acara penyematan lambang penghormatan. Dia begitu terharu, dia menangis, dia memanggil anaknya dan mengatakan, Ratna, Ratna, datanglah, tengoklah, bacalah ini, apa yang tertulis di sini. Dan Ratna mengatakan, iya Mama, lain kali kita akan melakukan yang lebih baik untuk Indonesia ya Mama. Kira-kira itu tanggapan anaknya. Dan sebagai penutup saya akan membacakan apa yang ditulis oleh Dewija ketika dia mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia. Air mataku menetes, menetes lagi. Entah mengapa, barangkali karena cintaku sedemikian besar kepada sesuatu yang jauh daripadaku. Aku tidak bisa melepaskannya, tidak bisa. Seluruh hatiku tercurah baginya. Indonesiaku, engkau jauh di mata, tapi senantiasa dekat di hatiku, bahkan menggelepar pun hidup. Engkau ada dalam jantung. Demikian kisah Dewija. Semoga namanya lekat di hati kita dan mengingatkan kita bahwa kita bisa menjadi apa saja dan tetap mencintai negeri di mana saja dan tetap mencintai negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga cita-cita akan keadilan dan Kebhinneka Tunggal Ikaan semakin terwujud di hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-76 tahun ini. Teruslah menjadi cerdas, terus belajar, dan teruslah mencintai negeri. Sampai jumpa.